Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita akan membahas sejarah dari Ponorogo. Kebetulan ini dekatnya Kiai Hirman, alhamdulillah. Yakni sejarahnya Kiai Haji Imam Zarkashi Ponorogo. Yang mana Kiai Haji Imam Zarkashi Ponorogo ini dilahirkan pada tahun 1910 Masehi dan wafatnya pada tahun 1985 Masehi. Jadi umurnya sampai 75 tahun. Imam Zarkashi ini kecil ya, dilahirkan tadi sudah di desa Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Yang mana pada saat itu pernah dibawa ibunya ke Kadipaten Ponorogo bersama dua kakak laki-lakinya. Yang pertama adalah Ahmad Sahal dan yang kedua adalah Zainuddin Fanani. Kiai Zarkashi ini adalah bungsu dari 7 bersaudara. 4 kakak tertuanya terdiri dari 1 orang kakak laki-laki, anak pertama, dan 3 orang kakak perempuan. Kemudian kalau dari ayahnya, Kiai Zarkashi ini adalah Kiai Santoso, pimpinan generasi ketiga sebuah pesantren yang kini disebut Gontor Lama. Setelah sang ayah meninggal, pesantren itu vakum. Karena itu Kiai Zarkashi ini bersama kedua kakak laki-lakinya saat itu diwanti-wanti sang paman. Jadi pamannya ini adalah Bupati Ponorogo pada saat itu, untuk bisa meneruskan kehidupan pesantren yang mati suri sejak kematian ayahnya. Jadi untuk melanjutkan estafet perjuangan Kiai Santoso, yakni ayah Kiai Zarkashi. Kemudian pada tahun 1920, selang 2 tahun ini, setelah meninggalnya Kiai Santoso ini, ibu daripada Kiai Zarkashi ini meninggal. Jadi saat itu ke-7 putra-putrinya musyawarah dan di situ disepakati untuk tidak menjual harta warisan karena untuk biaya pendidikan daripada anak-anaknya daripada Kiai Haji Santoso. Kemudian setelah umur 16 tahun, Kiai Zarkashi ini pertama kali belajar ya di sekitar desa Gontor yang pertama. Kemudian beliau melanjutkan ke pesantren Mojosari, yang kedua pesantren Jamsaren Solo, dan ketiga termasuk pesantren Tegal Sari. Jadi setelah menyelesaikan studi sekolah Ongkoloro pada saat itu, yakni tahun 1925, beliau melanjutkan studinya di Pondok Pesantren Jamsaren Solo. Dan waktu itu beliau juga belajar di sekolah Mambaul Ulum. Kemudian masih di kota yang sama, yakni di daerah Solo, melanjutkan pendidikan di sekolah Arabiyah Adabiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Al-Hishami sampai pada tahun 1930 Masehi. Selama belajar di sekolah tersebut, terutama sekolah Arabiyah Adabiyah, beliau sangat tertarik dan kemudian mendalami pelajaran bahasa Arab. Nah, disitulah, ini saya singkat cerita karena sejarahnya beliau sangat panjang, dan di sini karena beliau merintis untuk melanjutkan estafet perjuangan ayahnya daripada Kiai Santoso ini, pada tahun 1936, jadi genap 10 tahun setelah dinyatakan Gontor sebagai lembaga pendidikan dengan gaya baru, Kiai Imam Zarkashi ini segera memperkenalkan program pendidikan baru yang diberi nama Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI. Tadi ya, Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah.
Dan beliau sendiri bertindak sebagai direkturnya pada saat itu. Dan kemudian pada waktu zaman penjajah Jepang, di sini juga disebutkan beliau selain menjadi kepala kantor agama di Karesidenan Madiun pada saat itu, waktu zaman penjajahan Jepang di sini aktif membina dan menjadi dosen di barisan Hizbullah di Cibarusa, Jawa Barat. Jadi pada saat itu beliau juga aktif di Laskar Hizbullah. Kemudian di sini pengalaman ya. Jadi karena sejarahnya ini begitu panjang, saya singkat. Pada tahun 1936 setelah menyelesaikan jenjang pendidikan di Quick School Islam Padang Panjang, beliau dipercaya menjadi guru dan direktur di perguruan tersebut. Kedua, setahun kemudian kembali ke Gontor dan bersama kakaknya mendirikan KMI tadi di Pondok Modern Darussalam Gontor, dan beliau menjadi direkturnya, yakni KMI tadi singkatan daripada Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah. Selain sebagai direktur, pada tahun 1943 Masehi diminta untuk menjadi kepala kantor agama di Karesidenan Madiun. Sesudah Indonesia merdeka pada tahun 1946 diangkat menjadi Seksi Pendidikan dan Kementerian Agama. Sejak tahun 1948 sampai 1955 menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Islam Indonesia atau disingkat dengan PGII. Selanjutnya tetap menjadi penasihatnya hingga akhir hayatnya. Di Kementerian Agama, Kiai Imam Zarkasi ini menjadi Kepala Bagian Perencanaan Pendidikan Agama pada sekolah dasar mulai tahun 1951 sampai 1953 dan Kepala Dewan Pengawas Pendidikan Agama pada tahun 1953. Pada Kementerian Pendidikan menjadi anggota Badan Perencanaan Peraturan Pokok Pendidikan Swasta. Ini pada tahun 1957 Masehi. Pada tahun 1959 diangkat oleh Presiden Soekarno menjadi anggota Dewan Perancang Nasional atau Depenas. Pernah pula menjadi anggota Komite Penelitian Pendidikan meskipun telah keluar dari Departemen Agama, namun beliau masih dipercaya untuk menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Pendidikan dan untuk menjadi dan Pengajaran Agama atau MP3A hingga wafatnya. Di Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor sebagai Direktur KMI dan PJ Rektor ISID atau ISID hingga berpulang ke rahmatullah pada tahun 1985. Dalam kancah internasional, ini pernah menjadi anggota delegasi Indonesia dalam peninjauan ke negara-negara Uni Soviet tahun 1962 dan menjadi wakil Indonesia dalam Muktamar Majma'al Buhus Al-Islamiyah atau Muktamar Akademi Islam Sedunia ke-7 di Kairo, Mesir tahun 1972 Masehi. Di samping itu juga menjadi Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Pusat. Kemudian kepribadian beliau sangat sederhana dan tetap teguh. Jadi beliau memang hidup matinya untuk pendidikan ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan tentang filsafat hidup, karena banyak lulusan dari Gontor memang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan luar negeri, mayoritas rata-rata menjadi pengusaha, bahkan banyak juga yang menjadi pejabat-pejabat di negeri Indonesia ini. Filsafat hidup atau falsafat hidup yang beliau miliki yang pertama, andai kata muridku tinggal satu, aku akan tetap kuajar atau akan tetap dididik yang satu ini dengan 1000. Kalaupun yang satu ini pun tidak ada, aku akan mengajar dunia dengan pena. Jadi intinya memang beliau menorehkan seluruh jiwa raganya untuk di dunia pendidikan. Kemudian kalau saya punya santri mau berjuang ke desanya, membina dakwah dalam desa itu, anak seperti itu cukup besar bagi saya. Yang kedua, sebesar keinsafanmu, sebesar itu pula keuntunganmu. Hidup sekali, hiduplah yang berarti.
Jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Patah tumbuh, hilang berganti. Berjasalah tapi jangan minta jasa. Kalau kamu pergi, pergilah yang jauh, yang dekat terlalui. Janganlah kehilangan tongkat yang kedua kalinya. Dalam mengembangkan pondok supaya selalu hati-hati, tidak boleh lengah dalam urusan administrasi, harus selalu waspada setiap detik. Administrasi yang rapi mutlak perlu atau wajib untuk menjaga kepercayaan. Ada uang bisa membangun, ada uang tidak membangun, berarti tidak tidur nyenyak, tidak bekerja, uang habis, tidak ada bangunan, sama dengan korupsi. Anak-anakku, kalau kamu ingin mengetahui sesuatu, ajarkanlah sesuatu itu kepada orang lain. Janganlah kami dan pondok kami ini kamu jadikan seperti WC, hanya dikunjungi bila ada keperluan saja. Jadi kalau orang bahasa Jawanya itu ojo nek teko nek pas butuh entok. Kamu adalah orang-orang yang berharga, tapi jangan minta dihargai. Kalau minta dihargai, harga dirimu habis, sepeser pun tidak ada. Kalau kamu mengajarkan suatu mata pelajaran, niatilah kamu jadi profesor dalam mata pelajaran itu. Kalau kamu datang pada suatu tempat, kamu sudah punya wibawa, tinggal memelihara wibawa itu. Kalau salah langkah, wibawamu akan turun, bahkan bisa hilang sama sekali. Kalau kamu hidup itu hanya untuk hidup senang, cukup sandang, pangan, punya rumah dan istri, lalu punya anak, kalau hanya itu saja, itu sama dengan kambing. Dan ini ada pengalaman menarik dari teman-teman saya yang kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir, karena alhamdulillah memang yang mendominasi di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu ada dua. Yang pertama Pondok Gontor ini, yang kedua Pondok Pesantren Rodotul Ulum Pati di tempat saya. Dan di sana ternyata yang mahasiswa yang cerdas, bahkan yang selalu mendapatkan ranking atau nilai dengan summa komplot atau kumlot, itu mayoritas mahasiswa dari Indonesia. Jadi di situ saya simpulkan ternyata Indonesia ini dimanapun berada akan selalu mengibarkan dan membawa nama baik atau kejayaan bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Kemudian ada yang segi negatifnya, karena di Al-Azhar Kairo Mesir ini, jika kuliah di sana, jika tidak hati-hati atau tidak sering kumpul dengan mahasiswa yang dari Indonesia, ketika nanti pulang biasanya itu nanti akan terbawa arus dengan paham Wahabi. Kenapa saya mengatakan itu? Ada sebagian saudara saya yang terpapar seperti itu, termasuk teman saya juga ada. Makanya ini kita belajar dari sejarah yang sudah ada, jangan membanggakan ini loh aku kuliah di Mesir. Tapi kita harus lihat mata kuliah yang diajarkan di Mesir itu banyak yang diambil dari karangan ulama Nusantara, salah satunya adalah Syekh Nawawi Al-Bandani radhiyallahu an. Termasuk ada juga dari Jawa Timur, yakni Syekh Ihsan Jampes Kediri. Ya, ini sementara itu dulu ya. Kemudian pada tanggal 30 April 1985 Masehi, jam 9 malam beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Madiun. Nah, ini semoga bermanfaat cerita daripada Kiai Haji Imam Zarkasi. Dan kebetulan di depan saya ini di museum ada salah satu jas yang dulu sering dipakai oleh Kiai Haji Zarkasi dan sekarang disimpan, diabadikan oleh Abuya Mamang Kufron Al-Bandani di Museum Pondok Pesantren Unik Nusantara Pancasila Malang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.